dan KFC yang di belakang. Yeay. Nah, kita sekarang mau yel-yel dulu nih. Masih ingat kan? Kalvari Kids. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Kalvari Kids. Yes, yes, yes. Yeay. Sebelum kita mau mulai acara ibadah kita, lebih baik kita berdoa. Ayo adik-adik di rumah, kita tutup mata dan berdoa. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami yang secara online. Biarlah kiranya hikmat Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian. Benteng Yeriko yang sangat kokoh. Sekarang kita mau sama pujian nih. Apa tuh Kak Grace? Yesus idolaku. Yesus harus jadi idola kalian ya. Ayo kita mulai. Yesus idolaku, kau nomor satu di hidupku. Yesus idolaku, kau pujaan hatiku. Mari kita bertepuk tangan, mari kita bersuka cita, aha aha. Mari kita bersorak-sorak, hey, karena Yesus ada di sini. Siapa idola kita? Yesus idolaku, kau nomor satu di hidupku. Yesus idolaku, kau pujaan hatiku. Kau pujaan hatiku, kau pujaan hatiku. Karena kita sekarang mau menyambut firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbunga.
Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal hingga pertengahan Tuhan. Sebentar kami anak-anak sekolah minggu juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan dapat mengerti Tuhan apa yang difirmankan pada hari ini Tuhan, dan bisa kami lakukan Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Dadah. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Yuni. Pagi ini kakak ditemani oleh Farina. Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Farina. Oke, Farina, Ya, bagaimana kabarmu pagi ini? sehat puji Tuhan. Oke, katanya Farina sehat gitu. Ya, adik-adik semua juga sehat ya. Nah, minggu ini beberapa hari yang lalu kita memperingati, bangsa kita memperingati apa? Hari kemerdekaan. Tanggal berapa? 17 Agustus. Pinter Farina. Tanggal 17 Agustus dikatakan ya. Nah, tahun 1945 bangsa kita merdeka dari penjajah ya. Adik-adik tahu kisahnya kan ya, yang udah sekolah pasti pernah tahu kisahnya bahwa bangsa kita dijajah oleh bangsa lain. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak bisa bebas dikatakan di bangsa sendiri ya. Apa-apa selalu diawasi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan susah gitu ya. Tetapi setelah merdeka kita bisa menikmati kemerdekaan yang ada gitu ya, sehingga kita bisa sekarang hidup dengan nyaman di Indonesia ini gitu ya. Itu adalah kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia. Ya. Nah, oke. Mari senang ya bahwa bangsa kita sudah merdeka. Senang. Oke. Nah, kita saat ini mau dengerin cerita. Mau dengerin cerita nggak? Mau. Kamu yang semangat ya. Farina mau mendengarkan cerita. Kamu duduk diam di sini ya. Nanti kita ngobrol lagi. Sekarang kita dengerin firman Oke, ya. Kak Yuni. Oke. Nah, adik-adik, pagi ini kisah firman Tuhan Kak Yuni ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Judulnya Kepala Penjara Filipi ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita nggak baca semua ayat, tetapi nanti adik-adik bisa baca sendiri, atau yang belum bisa baca bisa dibacakan papa mamanya ya. Nah, kisah ini bercerita tentang Paulus dan Silas yang ditangkap ke penjara, bukan karena mereka berbuat jahat, tetapi Paulus dan Silas ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Dikatakan mereka memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, tetapi ternyata banyak orang-orang juga yang tidak senang terhadap Paulus dan Silas, sehingga membawa Paulus dan Silas ini ke penjara untuk dipenjarakan. Dan sebelum mereka dipenjara, dikatakan Paulus dan Silas ini digebukin, adik-adik, dipukul, didera gitu, sehingga badan mereka luka-luka. Tetapi mereka dikatakan dalam kesakitan mereka tetap aja orang-orang nggak pada kasihan. Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tetapi yang kita lihat adalah Paulus dan Silas ini walaupun mereka menderita sakit gitu ya secara fisik, mereka tetap merasakan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Kok bisa sih gitu ya? Nah, kita baca dulu di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi pada saat Paulus dan Silas itu di penjara, mereka bukan hanya digebukin, dipukulin gitu ya, luka-luka gitu, tapi dikatakan kaki mereka dibelenggu di rantai, sehingga mereka nggak bisa kemana-mana di dalam penjara pun. Tetapi yang dilakukan mereka tengah malam, dikatakan Paulus dan Silas ini berdoa dan memuji Tuhan.
dan pastinya suara mereka sangat keras sehingga dikatakan tahanan yang lain mendengarkan mereka, ya. Itu kemerdekaan yang mereka bisa rasakan walaupun Paulus dan Silas ini ada di dalam penjara, adik-adik sedang merasakan kesakitan, ya. Mungkin kalau adik-adik membayangkan, aduh kalau kita yang di penjara mungkin kita hanya bisa menangis, takut pengen keluar dari penjara. Tetapi Paulus dan Silas ini tidak, mereka kan tidak melakukan kejahatan, tetapi dikatakan mereka tetap memuliakan Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi di ayat 26? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat adik-adik ya, ketika mereka memuji dan berdoa kepada Tuhan, kunci-kunci gemboknya itu pada lepas semua dikatakan. Tetapi penjara itu, yang anehnya itu penjara itu nggak rubuh, sehingga dikatakan terbuka semua pintu-pintu penjara itu, ya. Lalu di ayat 7, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, ada penjaganya kan di penjara itu, ya. Saking melihat ada gempa bumi yang dikatakan hebat, dikatakannya pintu-pintu penjara terbuka, dia udah ketakutan kepala penjara ini, sehingga dikatakan dia mau mati aja deh ngambil pedangnya, ya. Nah, tetapi itu dicegah oleh Paulus, dikatakan kami semua masih ada di sini, nggak ada yang lari gitu, ya. Dan akhirnya kepala penjara itu membawa sulung dan ngecek, benar mereka masih ada di situ. Lalu apa yang dilakukan kepala penjara itu? Di ayat 29, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dikatakannya kepala penjara itu begitu takut juga gitu, ya, tetap karena itu ada kuasa Allah, ya. Dan akhirnya kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ini keluar, ya. Yang lainnya tahanannya kembali dikunci, masuk ke penjara, nggak ada yang kabur gitu, ya. Nah, kepala penjara ini tersentuh oleh kejadian itu. Lihat adik-adik ya, bahwa keberadaan Paulus dan Silas di dalam penjara itu ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya, walaupun mereka harus melalui proses yang dinamakan penderitaan, adik-adik ya. Dipukulin, adik-adik mungkin nggak sampai dipukulin di penjara gitu, ya. Tetapi ketika adik-adik ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mungkin juga kadang harus melewati kesulitan-kesulitan gitu, ya. Kadang mungkin juga kita diejek teman gitu, ya. Atau juga masalah-masalah yang lain di luar itu, ya. Misalnya adik-adik lagi sedih, rasa takut gitu, ya. Tetapi kita mau belajar dari Paulus dan Silas ini, mereka ya dikatakan waktu itu kan Kayuni nggak ada di situ, ya. Kalau ada di situ mau nanya ini, Paulus dan Silas merasa takut nggak sih gitu, ya. Tetapi dikatakan mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dikatakan walaupun di dalam penjara mereka tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan punya rencana yang indah, sehingga dikatakan kepala penjara itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya kepala penjara itu aja, tetapi dia berserta keluarganya, dikatakan. Lalu Paulus dan Silas ini akhirnya dilepas dari penjara, ya. Luka-luka mereka dibersihin, diobatin gitu, ya. Yang asalnya dicuekin gitu, adik-adik ya. Jadi di balik penderitaan, tapi karena Paulus dan Silas ini tetap merasa merdeka di dalam Tuhan Yesus, mereka tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya, mereka tidak peduli dengan badannya yang mungkin sakit gitu, habis dipukulin, keadaan penjara yang gelap gitu, ya, kelaparan dikatakan. Tetapi itu tidak membatasi Paulus dan Silas untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus itu bisa kita capai. Kalau adik-adik sedang merasa gembira, dapat hadiah, mungkin adik-adik bisa mengekspresikannya dengan senang, ya. Misalnya, hore, aku dapat hadiah, senang, wajahnya berseri-seri. Tapi kalau adik-adik dalam keadaan ada masalah, sedih, ketakutan, tentu susah ya kita untuk tersenyum, paling kita menangis gitu, ya. Tetapi kita mau belajar dari Paulus dan Silas agar di dalam setiap keadaan, terutama dalam keadaan susah, adik-adik dalam keadaan masalah, adik-adik ingat bahwa adik-adik sudah merdeka di dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa mempraktekkan untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa berdoa di dalam keadaan susah sekalipun. Maka percaya Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik, seperti Paulus dan Silas tadi. Akhirnya kan dilepas dari penjara, ya. Dan bahkan ada
sekeluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus itu merupakan satu hadiah yang luar biasa buat Paulus dan Silas ya. Ternyata ada jiwa yang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga adik-adik ya. Adik-adik yang masih kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa sehingga banyak yang diselamatkan ya. Adik-adik juga bisa merasakan kemerdekaan yang sebenarnya di dalam Tuhan Yesus ketika adik-adik dalam kesusahan, dalam kesedihan bisa memuji Tuhan, bisa berdoa. Itu adalah kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan sedih lagi ya. Waktu adik-adik mengalami kesulitan apapun, tetap berseru kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Oke? Ya. Terima kasih kakak. Oke, Fari tadi dengerin firman Tuhannya? Saya dengerin kok. Nah, Fari juga dengerin, adik-adik semua juga dengerin ya. Nah, kita bangga menjadi bangsa Indonesia juga karena bangsa kita sudah merdeka. Jadi adik-adik, apalagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga sudah dimerdekakan di dalam Yesus ya. Betul. Oke, sip. Semangat ya Fari ya. Ya, siap. Nah, oke. Kita katakan sama-sama ya saat ini kata merdeka 3 kali. Siap adik-adik? 1, 2, kamu juga ya? Oke kak. Oke, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Nah, adik-adik semua sampai di sini cerita dari Kak Yuni ya. Praktekkan firman Tuhan, tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa Membaca firman. baca firman juga kata Fari ya. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Dadah teman-teman. Oke, kamu yang Sampai paling jumpa semangat. minggu Dadah, kata Fari. depan. Ya, oke. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik semua, kita mau tutup ibadah pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Gimana sikap doanya? Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendapatkan firman-Mu tentang kemerdekaan. Kami bersyukur masa kami sudah merdeka. Demikian juga biarlah kemerdekaan itu boleh anak-anak rasakan. Kami boleh merdeka dari rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih. Tetapi biarlah kami boleh senantiasa bersyukur karena kami mempunyai Engkau Tuhan Yesus, memiliki Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan yang menjadi perlindungan kami, Tuhan yang menjadi jawaban dari setiap doa-doa kami semua. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh senantiasa memuji Tuhan dan kami tidak lupa untuk kami menyapa Tuhan tiap hari melalui doa dan juga membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang pada pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Idoaku, kau pujaan hatiku. Mari kita hatiku. Mari kita bertepuk tangan. Sekarang karena kita udah mau teman-teman. Apa itu? Udah, mau jadi Mami ngapain sih kayak Oma Ira itu? Udah, satu udah. gitu.